Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, kita diizinkan memasuki bulan Desember. Kita boleh merayakan Natal. Natal sudah bergema di mana-mana. Mari Bapak Ibu, kita sambut kelahiran Tuhan kita, Allah kita, Allah yang ajaib buat kehidupan kita. Sebab Dia hanya satu-satunya Allah pengharapan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dan untuk datang kepada Tuhan. Atau Tuhan yang setia, adalah sumber kekuatan dalam setiap diri kami. Haleluya.
pagi hari ini Tuhan, kalau menyenangkan hatimu, kalau memujimu, memuliakan namamu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama katakan amin. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Kami kau Tuhan yang telah ditebus dalam setiap hidup. Haleluya.
tidak dicintai. Ketika kita tidak dicintai, itulah penyakit yang mematikan bagi setiap manusia. Bapak Ibu lihat, pembunuhan di mana-mana kan apa? Tidak dicintai. Ya, yang barusan aja kemarin itu, teman kerja diantar pulang, ya, karena cinta tertepuk sebelah tangan hanya dibunuh di perjalanan. Penyakit yang paling mematikan bukan kanker, bukan tumor, bukan, adalah ketika penyakit itu kita tidak dicintai. Itu penyakit Bapak, karena akan merugikan orang lain, karena membahayakan orang lain juga akan merugikan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu semua dikasih, ada banyak orang minta dicintai tapi tidak mau mencintai. Siapa? Kita minta dicintai Tuhan tapi tidak mau mencintai Tuhan. Ayo coba, mantan baru di mana nanya? Nah, mantan nanya nanti ini ngomong ya, sama. Ini yang mantan sudah lama-lama itu ya, sudah paham namanya. Kalau mantan yang baru, nggak mungkin ya cinta betul sebelah tangannya wanita ya, nggak mungkin. Wanita cinta masih ayo cinta. Tapi kebanyakan orang minta dicintai tapi nggak mau mencintai. Lah inilah manusia, minta dicintai tapi tidak mau mencintai Tuhan. Nah, kami bersyukurnya Tuhan tetap cinta kepada kita. Amin. Tuhan tetap cinta, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan kita lihat kalau ada Tuhan yang rela, dia lahir di kandang yang hina, yang rela, dia lahir di tempat yang tidak layak, sampai bahkan kematiannya dia tidak diterima oleh banyak orang. Itulah bukti cinta Tuhan, bukti kasih Tuhan kepada kita semua. Nah, hari ini momennya Natal, saya akan coba Natal, tapi nanti juga ada masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang ada. Kita buka Bapak Ibu dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Dua ayat. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Sudah ketemu? Ya. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pagi ini. 2, 3. Kamu adalah sahabatku. Jangan kamu berbuat apa yang diberitakan kepadamu. Aku tidak menyuruh Tuhan di hamba. Sebab bahwa dia tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyuruh kamu sahabat. Karena segala sesuatu yang telah didengar dari Bapa-Ku. Amin. Bapak Ibu, Yesus lahir di dunia, Yesus mau menjadi sahabat kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, siapa sahabat Allah waktu itu? Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut kekasihnya Allah. Bapak Ibu, kalau kita disebut sahabat kekasih, senang enggak? Senang kan? Senang dia poso, senang dapat sahabat. Ya, anggap sahabat Abraham. Ya, kenapa Abraham disebut sahabat kekasih Allah? Karena Abraham ini taat kepada Allah. Kalau kita mau disebut kekasih dan sahabat Allah, kita juga diberikan syarat menjadi sahabat Allah. Firman Tuhan tadi katakan, berbuat apa yang diperintahkan kepada kita. Lah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, nah, budaya zaman itu yang namanya Buddha, ya, yang namanya Buddha ini adalah Allah sebagai alat untuk menghasilkan kekayaan. Ini Buddha, ya, menghasilkan kekayaan untuk menghasilkan sesuatu. Buddha tidak memiliki hak apapun terhadap dirinya. Pakai bidol, terserah tuannya, terserah. Itu Buddha. Firman Tuhan katakan, kamu adalah sahabatku. Aku tidak akan lagi menyebut kamu apa? Hamba. Kita tidak disebut hamba lagi, tetapi kita sahabatnya Tuhan. Amin. Kita ada hak, kita terima hak daripada Tuhan. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, kembali lagi.
ditinggal, istrinya elek dia ditinggal, karena tidak menyebut sahabat. Ada ikatan emosional, makanya jadi nikah suka dan suka bersama. Nah, ada yang kali jadi nikah suka dan duka. Gak suka oleh susah ditinggal, tidak. Itulah sahabat, kan? Menjadi ikatan, didukung ikatan dengan tadi atas dasar kepercayaan. Dan jangan percaya kalau betul dari saya main jangan. Kalau ini jangan percaya kalau betul. Ya, jangan pengertian kalau betul. Jangan setia kalau betul. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Yesus mau jadikan kita sahabatnya. Apa yang dikatakan? Yesus mau menjadi teman akrab kita. Amin. Ketika kita susah, ketika kita sakit, ketika kita kehilangan harapan, Yesus, Yesus, ku panggil namamu, panggil sahabatmu. Orang lain boleh lari meninggalkan kita, tapi Yesus akan tetap bersama dengan kita. Kenapa? Dia sahabat kita. Lainnya Bapak Ibu jadi masalah. Nggak apa yang begitu di komunitas. Kenapa gitu? Iya. Yesus mau jadi mereka kita nanti kata emosi nangis parah, nangis. Apa yang supaya kasih Tuhan? Yesus mau jadikan kita adalah keluarganya. Itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Kenapa? Bapak Ibu, Yesus mau bangun semua atas dasar kepercayaan. Kita percaya dengan Tuhan dan kita bisa dipercaya Tuhan. Amin. Kita setia kepada Tuhan, Tuhan setia kepada kita. Tuhan ngerti. Jangan kata Tuhan bukan ngerti sih. Masalah saat berkabar. Tahu kita aja yang ada di Tuhan. Tahu. Yesus mau menjadi sahabat kita. Nah, di dalam dari Tuhan, pemudanya banyak ya. Anak-anak pemuda pemudi. Ya, kau usah khawatir. Yesus sahabatmu. Lama gak kita nikah, kamu jodoh. Yesus sahabatmu yang banyak aman. Udah mudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Natal, bukan Natal. Natal mengingatkan umat manusia untuk kembali kepada identitas kita sebelumnya. Apa? Kasih. Karena kasih Tuhan kita ada. Karena kasih Tuhan kita masih hidup sahabat. Kasih. Kasih. Nah, berbicara kasih. Kasih itu saya terus itu kasihmu. Aku menghajar. Aku menyesal. Orang yang aku kasih. Jadi ketika Tuhan izinkan kita mengalami banyak permasalahan, banyak pergumulan, Tuhan izinkan banyak orang yang kita akan kita berbuat baik. Ingat, aku tidak mengasihi. Ingat itu. Bapak Ibu dari anak aja. Dan bagi sahabat-sahabat kabar Bapak Ibu dari saya akan suka keluarga sendiri. Ketika dibuat banyak masuk rumah sakit Bapak Ibu, maaf, punya anak tunggal. Anak tunggalnya itu masih sampai besar sampai punya cucu sampai punya anak, dia masih manja. Ketika kita katakan manja itu bukan mengasihi, bukan, tetapi menjerumuskan anak. Ketika orang tuanya masuk rumah sakit itu tetangga yang ngurus. Bahkan anak sudah punya anak cucu dan dia masih mandi, disiapin makan, disiapin bahkan masih mandi anak kecil juga sampai seperti itu. Ibunya bapaknya seperti itu mau. Hari ini ketika orang tua sakit, orang lain menangis. Manja bukan mengasih. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan kita minta Tuhan tidak ada masalah. Tuhan tenang gitu loh, Tuhan tidak ada badan. Hati-hati. Tapi ketika Bapak Ibu mengizinkan punya masalah, punya pergumulan, punya tantangan, rintangan, jangan katakan Tuhan gak sayang, jangan katakan mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Amin. Engkau dikasih Tuhan. Tuhan melihat bagaimana Anda akan Tuhan tahu batas kekuatan kita. Tahu. Nah, Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Berbicara dengan kasih. Tuhan mengasihi kita bukan mengajarkan kita, bukan. Gitu. Jadi apapun keadaan kita akan tetap kuat. Apapun masalah kita akan tetap kuat. Ini loh, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, nah, kita belajar dengan tema pagi hari ini. Tuhan mau jadikan kita sahabatnya, bukan musuhnya. Ketika kita disini masalah demi masalah,
jadi sahabat bukan musuh kita. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, hari Natal terjadi membawa kedamaian, membawa sukacita kepada umat manusia. Diharapkan mempersatukan umat dengan apa? Kasihnya Tuhan. Mau beda suku dan bahasa, ya, mau beda apa lagi, ya, beda suku bahasa, beda kedudukan, beda umur, Tuhan mau mempersatukan umatnya. Itu tujuannya. Jadi kalau kita lihat ya dari dalam Injil yang Yohanes pertama mengatakan bahwa Firman itu sudah berkenan menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Yesus itu diam di antara kita. Apa dia bertemu dengan kita hari ini? Dia ada. Ya, Yesus tidak menjadi sahabat satu orang saja. Yesus sahabatnya. Aku yakin, enggak. Yesus sahabatnya pasangan kok? Enggak. Yesus menjadi sahabat semua orang. Nah, tujuan Natal ini, Bapak Ibu, kita harus tahu. Jadi jangan sampai Natal 25 terus biasa. Natal 26 nanti, Natal 24 biasa enggak? Natal harus menjadi Natal yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Natal yang luar biasa. Kenapa? Natal akan mengubah hidup manusia dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru. Kenapa? Yesus lahir di hidupku. Sudah lahir di hidupku Yesus. Bulan sisa sampai bulan 11 sudah bilang, yang jelek-jelek bilang Natal ini akan memperbaharui hidupku. Natal Yesus lahir dalam hidupku. Aku akan menjadi manusia yang baru. Jangan sama aja, amin. Ya, mulai tahun 2000 berapa? Tahun 2000 berapa? 2000 tahun 2000 sampai tahun 2025 masa sama saja. Nah, lahirnya Yesus adalah musuh mengubah hidup manusia menjadi hidup yang baru. Kenapa manusia mengalami perjumpaan dengan Yesus? Manusia mengalami perjumpaan dengan Yesus dengan cara apa? Yesus datang dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menjadi sahabat semua orang, bukan satu orang. Kita lihat, Yesus menjadi sahabat saja orang kaya, orang baik. Nah, Yesus menjadi sahabat pelacur. Yesus menjadi sahabat pemungut cukai. Yesus menjadi sahabat baik orang berdosa. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, dia jadi sahabat oleh Tuhan yang mau. Makanya disebut sahabat oleh Tuhan adalah mereka yang mau, yang taat dengan perintah. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, inilah sahabat yang Tuhan Yesus. Yesus tidak boleh menjadi sahabat. Kemarin saya buka kesaksian bahwa ada seorang anak Tuhan dari seorang pengusaha tinggalkan dunia sekulernya, dia melayani Tuhan. Sudah lama belajar 10 tahun bukan di sini. Nah, tiba-tiba Tuhan izinkan ya untuk menggoyang imannya di gereja, ya. Sampai dia punya pikiran bahwa gereja kumpulan orang munafik, sama seperti dia punya pikiran seperti itu. Di gereja kesinggung dengan pendeta, kesinggung dengan para pelayan. Akhirnya apa? Dia marah, dia pergi meninggalkan gereja itu. Dia kata bahwa gereja tempat orang munafik. Suatu saat Tuhan izinkan dia di tanah yang lagi. Dan temannya cuma sekedar di situlah Tuhan ingatkan, gereja bukan tempat orang suci, gereja bukan tempat orang baik. Gereja berbeda Tuhan, di mana orang dibenahi di sana, di mana di sana orang diperbaiki oleh Tuhan. Karena manusia akan mengajarkan sesamanya. Kau akan dipertajam, bahkan begitu. Disitulah dia nangis dan dia bertobat. Dan sampai hari ini, dosanya sudah lalu dia tetap setia dan melayani Tuhan yang ada. Karena dia tahu. Dan kadang gereja tempat orang mengaku, tetapi dia balik gereja adalah pegangan Tuhan untuk aku bertumbuh dan berkembang. Amin, Bapak Ibu. Yesus jadi sahabat semua orang. Jadi hari ini kamu tak milih-milih sahabat. Tuhan Yesus ngajar kita sahabat semua orang. Pemungut cukai, pelacur itu menjadi sahabatnya Tuhan. Orang-orang berdosa menjadi sahabatnya Tuhan. Lah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat orang lain? Kalau kita
belum beres dengan diri kita? Bagaimana kita menjadi sahabat orang lain kalau kita belum menjadi sahabat buat diri kita sendiri? Bagaimana? Kita dulu yang harus dibereskan, barulah kita akan menjadi sahabat orang lain. Artinya apa? Bereskan dengan diri, berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita mengalami banyak masalah pergumulan, membuat kita jauh dari Tuhan. Bereskan dengan Tuhan, baru kita membereskan orang lain, baru kita bersahabat dengan orang lain. Bapak Ibu, gak mungkin kita bersahabat dengan orang lain kalau bukan kita gak beres dengan Tuhan. Beres dulu dengan Tuhan, baru kita diri kita beres dan kita beres dengan orang lain. Bapak Ibu, supaya dikasih oleh Tuhan. Yesus menjadikan kita sahabat, ya, dengan catatan misalnya kalau kita mau mengikuti seperti Bapak Abraham, kalau kita mengikuti beritanya. Tetapi hari ini pertanyaannya, hari ini kita sahabatnya siapa? Kita sahabatnya siapa? Kalau penuh kasih, kalau penuh damai sejahtera, kalau penuh sukacita, kalau hari ini kita melakukan kebenaran firman Tuhan, sudah jelas sahabatnya Tuhan itu. Tapi kalau hari ini kita hanya bikin permasalahan, bikin kontran, bikin apa lagi, bikin kegaduhan, sahabatnya siapa? Tapi orang sudah yang lain mengatakan begini, iblislah yang menjadi bapak. Makanya perbuatan orang seperti ini. Kalau kita dari tahun ke tahun kita berubah, sudah tahu siapa orang itu. Jadi lahir sampai kita tua, tetap aja gak ada perubahan. Siapa orang itu? Iblislah yang menjadi bapak. Ketika kita berjalan, siapa bapak kita, siapa sahabat kita? Yesus, kalau kita mau menuruti, ini sahabat kita mau selanjutnya kita bisa. Tapi kalau berusaha berkata dalam posisi betul, lah inilah yang dikatakan mau dicintai, ya, tapi tidak mencintai. Mau dicintai, tapi tidak mencintai Tuhan. Bukan berkata posisi berkati apa Tuhan, berkati apa Tuhan. Bukan berkata posisi tapi kamu mencintai. Ya, coba Bapak suami istri. Hei, Mas, aku sayang, aku cinta kamu, aku berada. Hati suaminya atau istri, tapi kamu ayo kau kira
Ya, Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Hari ini ternyata dari kita. Ya, tembok apa yang sedang saya bangun sehingga saya tidak berhubung. Tembok apa yang sedang saya bangun sehingga saya tidak mendapat pertolongan Tuhan. Tembok apa yang sedang saya bangun sehingga saya tidak melihat karyanya Tuhan. Tembok. Tidak percaya dengan Tuhan. Jangan tanya sahabat, itu saling percaya. Aku percaya dengan Tuhan. Tuhan pasti tidak terus. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang, bagaimana Tuhan? Kalau Tuhan ajar kita bagaimana kita menjadi sahabatnya, mengikuti dengan bagaimana kita bisa menjadi sahabat semua orang. Ya, mengasihi dan memberi Tuhan menerima. Amin. Seringkali kita mengasihi menuntut. Ustaz kasih apa yang apa? Mengasihi, memberi bukan menerima. Itu kasihnya Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut. Tuhan mengasihi kita. Kalau boleh tak menerima dari kita, sering bahkan belas tak menerima dari kita. Apa itu? Ucapan syukur ada tanda kedewasaan kita. Kebetulan yang di rumah tangga juga berdoa dari ini. Ya, ada orang yang mengucap syukur, malah gila. Mengucap syukur, ucapan syukur ada tanda kedewasaan kita. Mengucap syukur tandanya kamu percaya itu. Sahabat lagi loh, sahabat. Jadi kasih itu tidak menuntut, memberi bukan menerima. Amin. Memberi itu tangan di atas, tangan di bawah. Atas, bukan menuntut. Aku layak berdoa. Aku harus pelayanan, aku harus ibadah, aku harus bicara, aku harus tinggal, aku harus nari. Dapat apa dari Tuhan? Bukan. Tadi pengabdianku hanya padamu. Apa itu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak dikasih oleh Tuhan, tidak dikasih Tuhan, Bapak Ibu tidak dikasih apa? Akan nafas itu Bapak Ibu tidak ada. Dari itu membuat kita sombong. Nah, mengasihi itu adalah siap salah meskipun tidak salah. Yesus siap salah walaupun dia tidak salah. Karena apa? Mengasihi keluarga. Yesus tidak salah tapi siap salah. Bapak, ibu, suami istri ini ada di rumah. Apakah demikian? Siap salah walaupun tidak salah. Mau? Yora, kita laku. Siap salah walaupun tidak salah. Amin. Pak Sambal siap salah meskipun tidak salah. Amin. Itulah bentuk kasihnya. Ya. Saya pernah Bapak Ibu, orangnya ada di depan. Sebelum kenal Tuhan, betapa amin. Saya cuma duduk, cuma siapa hatinya? Sakit sebetulnya Bapak Ibu. Siap salah walaupun tidak salah. Tapi bahkan saya nikmati sendiri kan saya mau mempercayai sahabat saya Tuhan upah dia dari ibadah tiap hari itu luar biasa bagi saya ini Bapak. Luar biasa. Tuhan semua kasih. Itulah mengasihi siap salah meskipun tidak salah. Amin. Suami istri siap salah meskipun tidak salah. Coba mentang-mentangan menang-menangan apa jadinya? Terutama pengantin baru menang-menangan gak akan jadi gelas seperti gelas berlihat pasti boleh gue gelas apa bisa konek apa kok itu betul kan ya ini juga bisa dari Tuhan mengasihi siap menanggung kesalahan orang lain. Yesus mengasihi kita siap menanggung kesalahan kita pulau kalian siap menanggung kesalahan anak orang tua yang menanggung kesalahan istri keluarga yang menanggung suami salah suami juga keluarga yang menanggung seperti semua kita seperti itu. Mengasih sama gereja bilang demikian kesalahan satu jemaat seluruh gereja yang menanggung karena ada kasih keluarga tidak ada salah. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, Yesus datang untuk menyinari
ke-8 adalah kebencian, kecewa, iri hati, kejahatan. Yesus datang untuk menghina hidup kita. Amin. Jadi kalau hari ini Natal masih tetap benci, Natal masih tetap kecewa, Natal masih sakit hati, Natal masih apa lagi? Dendam. Yesus belum berakhir di hati. Yesus sudah merobohkan tembok pemisah ini. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Natal adalah kesempatan kita merenungkan kasih-Nya Tuhan. Kehadiran Yesus sangat membuahkan hidup kita dari yang gelap menjadi terang, ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, Yesus datang untuk merobohkan tembok pemisah, ya. Yesus datang untuk menjadi sahabat buat kita semuanya, menjadi sahabat semua orang. Jadi hari ini hubungan yang mengandung pemisah, mungkin antara kalau di sini ada guru ya, antara guru dan murid, antara majikan dan hamba, antara orang tua dengan anak, antara suami dan istri, antara kita dan sahabat. Mungkin ada kecewa, yang sakit hati, benci, dendam dan ada. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sudah merobohkan nama kasih-Nya. Amin. Jadi pulang dari tempat ini, ya, kalau sahabatku, istriku, kalau sahabatku, suamiku, kalau sahabatku, temanku. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jadi mari kita jadikan jabat semua orang, buat keluarga kita, teman kita, buat saudara kita, buat orang-orang di luar sananya. Jadi kita sabar, teman akrab, Tuhan. Dasarnya adalah di atas kepercayaan, ada dukungan, ada pengertian dan kesetiaan. Itu dasar dari sahabat. Yesus mau jadi sahabat buat kita semuanya, dan kita bergerak akan jadi sahabat bagi semua orang. Amin. Puji nama Tuhan, dan Tuhan kami boleh memberkati kita semuanya. Kami sadar dulu silakan hatimu. Penghormatan Tuhan mulai dari lahir sampai di atas kursi. Dia Allah yang mulia, Dia rela untuk dunia. Raja dan segala rasa, harusnya dia mendapatkan tempat yang layak, tapi dia harus lahir di tempat yang kita. Bahkan ketika waktunya dia harus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib.
lebih melesat. Yesus, kami percaya kepadamu. Engkau yang selalu mendukungku di saat aku susah, di saat aku sedih, di saat aku tak berdaya, saat aku lemah. Engkau yang selalu datang mendukung aku, menopang aku. Engkau yang selalu mengerti tentang aku, dan Engkau yang setia menemani, menyengkau Yesus. Terima kasih. Sahabat yang baik, terima kasih Yesus untuk sahabatku. Kau kekasih jiwaku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau bersyukur bahwa firman yang berkabir dalam kami bersama-sama. Kau tidak menuntut kami hati hamba, tapi sahabat, sahabat karib, sahabat akrab, sahabat erat. Kau jadikan kami keluarga pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami kasih jiwa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mereka sedang firman yang kami dengarkan ya. Karena hati kami yang dalam, firman itu berkata Tuhan bertumbuh dan berbuah
Yang Bapak Ibu pegang adalah tubuh Kristus. Tubuhnya dihancurkan, tubuhnya diremukkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi karena kasih-Nya kepada kita, dalam bentuk kasih-Nya Tuhan, kita yang berdosa dijadikan mulia. Kita yang hina dijadikan mulia. Engkau berharga di mata Tuhan, Engkau sahabatnya Tuhan. Engkau anak-anak Tuhan, kita bukan lagi hamba. Lihat pengorbanannya. Tubuhnya dihancurkan karena untuk mengasihi kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Cawan berisikan darah Kristus. Dari tubuh yang dihancurkan mengalirlah darah. Darah itu sanggup untuk menyucikan kita orang berdosa, menyembuhkan apapun sakit penyakit. Mari kita percaya ada kuasa kesembuhan di dalam darah Kristus. Ada pemulihan, ada kekuatan, ada penghiburan di dalam tubuh dan darah Kristus. Tidak ada intimidasi lagi. Kristus sudah mengampuni setiap dosa kita. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang diperkirakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu mengerjakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Mari kita bersama-sama. Haleluya. Sama-sama kita syukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, sekarang saya sudah senang. Saya sekarang sudah bebas. Saya sudah merdeka. Saya sudah dapat pengharapan yang datang. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima Tuhan. Baik. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan, kita boleh terima sakramen perjamuan pagi hari. Kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu relevan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kita ajakkan sebelah kita untuk kawan kita, untuk gereja kita, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Yesus
Ya. Sini Dek, lihat itu Pak, lihat teman-teman. Mana Dek? Taruh lihat itu Dek. Lihat hujan. Balik. Dan Tristan, ayo lihat ambil Pak. Adik, ambil Dek.
Ada tambahan pengumuman? Oh, ada lagi ya? Oh ya, ada lagi ya. Oh, tidak. Sing the song of ages to the
Habis ini jangan pulang dulu karena bagian ambil keputusan aja. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Ya, oke. Oke, kita tutup ibadah siang hari ini. Kita sampaikan. Bagi Yesus segala pujian, segala hormat, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, buat hadirmu terang-terang pada kami pagi hari ini. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya seluruh sesuatu yang ada bagi kami sudah diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah disembuhkan. Dan hari ini yang mereka lemah mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini. Seluruh jemaat boleh hadir Tuhan, terima kasih. Dapat kemenangan yang daripada Tuhan, kami percaya Tuhan disenangkan dari pujian kami dan penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, setiap anak-anak yang telah berkorban, dari korban sujud, tantangan berpuluhan, percaya Tuhan memberkati. Saat mereka melakukan keluar kami akan Tuhan berkati. Dan apapun yang mereka tabur, mereka akan menuai 10, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan, Natal kami sebentar lagi dari minggu ya Tuhan. Kami letakkan dalam tangan kuasa Tuhan yang mendahuluinya. Berkati setiap dada-dada yang kami butuhkan. Berkati dengan cuaca indah yang cerah. Seluruh tamu undangan, bahkan pembicara yang akan ada dalam hati ya Tuhan Yesus. Seluruh jemaat diikat dengan ikatan kasih daripada Tuhan. Saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan dan dapat perselisihan, perpecahan, iri dengki, kecewaan dan Tuhan. Biar damai sukacita Natal ada pada diri kami masing-masing Tuhan. Jadi kami kerjakan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Menaruhkan rencana kami pada Natal dalam tangan kuasa-Mu. Suruh para pelayan-pelayan yang berbahagia, jemaat yang berbahagia Tuhan kami taruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan kepada kami masing-masing. Supaya perjalanan kami sampai ke kami Tuhan yang akan selamat. Dari sana nama Tuhan kita Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri dengan wajah yang berkasih kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dengan damai sejahtera yang terbaik dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus berkati kita mulai sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan keluar. Kita nyanyi.